Cara agar hidup bahagia seburuk apapun kondisinya. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung? Bahwa semua yang kamu perjuangkan seolah-olah runtuh di depan matamu? Ketika keadaan memburuk, apa yang kamu lakukan? Menyerah? Melawan? Atau apakah kamu berhenti sejenak untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Kebahagiaan sering disalahartikan sebagai sesuatu yang bergantung pada kondisi luar. Misalnya, kekayaan, status sosial, atau penerimaan dari orang lain. Tapi mari kita jujur, adakah kebahagiaan sejati yang bertahan jika itu hanya bergantung pada apa yang terjadi di luar? Apa yang akan terjadi ketika semua itu diambil dari kita? Jadi marilah kita ungkap, apa saja rahasia kebahagiaan sejati? Para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari dunia luar. Ia berasal dari dalam, dari kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang memimpin di tengah perang dan krisis, pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Ini adalah inti dari stoicisme. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Seburuk apapun kondisinya, kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita memahami bahwa kebahagiaan adalah pilihan. Langkah pertama, menerima realitas apa adanya. Hidup tidak akan selalu adil. Akan ada rasa sakit, kehilangan, dan kekecewaan. Namun, menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Itu berarti kita berhenti berperang melawan sesuatu yang di luar kendali kita. Epictetus, seorang filsuf yang memulai hidupnya sebagai budak, mengajarkan kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Apa artinya? Ini berarti bahwa rasa sakit kita seringkali bukan berasal dari situasinya sendiri, tetapi dari pikiran kita yang menolak menerima kenyataan. Ketika kita menerima bahwa dunia ini tidak sempurna, kita membebaskan diri dari beban ekspektasi. Kita berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Langkah kedua, memilah. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kunci utama kebahagiaan adalah memahami perbedaan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dalam stoicisme, ini disebut dikotomi kendali. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, opini orang lain, atau bahkan hasil dari usaha kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita merespons. Bayangkan seseorang melemparkan hinaan padamu. Apa yang bisa kamu kendalikan? Bukan kata-kata mereka, tapi reaksimu terhadap kata-kata tersebut. Kamu bisa memilih untuk marah, atau kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan melihat hinaan itu sebagai sesuatu yang tidak memiliki kekuatan atasmu. Seneca berkata, dia yang marah atas hinaan sebenarnya memberikan kekuatan kepada penghinaan itu. Ketika kita memahami apa yang benar-benar ada dalam kendali kita, kita mengambil kembali kekuatan kita. Kita berhenti membuang energi untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah, dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Langkah ketiga, berlatih mengendalikan emosi. Kebahagiaan bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau kesedihan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati muncul ketika kita belajar menghadapi emosi kita dengan bijak. Ketika emosi negatif muncul, seperti kemarahan, ketakutan, atau kecemburuan, jangan melawan atau menghindarinya. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, mengapa aku merasa seperti ini? Apakah perasaan ini membantu atau justru merugikan? Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Dengan kesadaran, kita dapat mengubah pola pikir kita. Daripada melihat kesulitan sebagai kutukan, lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh.
Daripada membiarkan kemarahan menguasai kita, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menciptakan perubahan positif. Langkah keempat, bersyukur dalam segala hal. Kita sering lupa betapa banyak yang telah kita miliki. Dalam mengejar sesuatu yang lebih besar, kita mengabaikan berkat yang sudah ada di depan mata. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa rasa syukur adalah pintu menuju kebahagiaan sejati. Seneca berkata, "Berhentilah meratapi apa yang tidak kamu miliki, dan syukurilah apa yang sudah kamu miliki." Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa sesederhana udara yang kamu hirup, kehangatan sinar matahari, atau senyum dari orang yang kamu cintai. Dengan rasa syukur, kita mengingatkan diri bahwa hidup ini, meskipun penuh tantangan, selalu penuh dengan keajaiban kecil. Langkah kelima, menemukan makna dalam penderitaan. Seburuk apapun kondisinya, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah musuh kita, tetapi guru kita. Epictetus berkata, "Kesulitan menunjukkan kepada manusia siapa mereka sebenarnya. Penderitaan adalah ujian, dan melalui ujian itulah kita tumbuh." Ketika kita menghadapi kesulitan dengan keteguhan hati, kita membuktikan pada diri kita sendiri bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Kesimpulan, kebahagiaan adalah pilihan dan seni mengelola pikiran. Seburuk apapun kondisi hidup yang kita hadapi, kebahagiaan sejati selalu berada dalam kendali kita. Kebahagiaan bukanlah tentang apa yang terjadi di luar sana, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dan meresponsnya. Filsafat Stoicisme mengajarkan bahwa kendali diri, penerimaan, dan fokus pada hal-hal yang ada dalam kuasa kita adalah kunci menuju hidup yang bahagia. Tetapi, bagaimana kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Disinilah Neuro-Linguistic Programming, NLP, menjadi jembatan yang kuat antara kebijaksanaan stoik dan alat praktis modern untuk melatih pikiran. NLP memberi kita pemahaman mendalam tentang bagaimana bahasa, pola pikir, dan kebiasaan kita membentuk realitas yang kita alami. Dengan menggunakan teknik NLP, kita dapat memperkuat prinsip stoik untuk menghadapi hidup dengan keteguhan hati, mengendalikan emosi, dan membangun kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Teknik NLP untuk kebahagiaan. 1. Reframing, merangka ulang makna. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat tantangan sebagai peluang. Dalam NLP, ini disebut reframing. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, tanyakan pada dirimu, apa makna positif yang bisa aku ambil dari pengalaman ini? Atau, bagaimana hal ini bisa membantuku tumbuh? Dengan mengubah sudut pandang, kita tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga membuka jalan untuk menemukan kekuatan baru. 2. Anchoring, membuat pemicu positif. Di tengah situasi sulit, seringkali kita merasa sulit untuk tetap tenang. Teknik anchoring dalam NLP membantu kita menciptakan pemicu emosi positif. Bayangkan momen dalam hidupmu ketika kamu merasa sangat tenang dan percaya diri. Rasakan emosi itu dengan mendalam dan kaitkan dengan gerakan tertentu, seperti menggenggam tangan atau menyentuh pergelangan tangan. Di saat-saat sulit, gunakan gerakan tersebut untuk memanggil kembali rasa tenang itu. 3. Visualisasi positif. Marcus Aurelius sering merenungkan kematian dan penderitaan untuk menguatkan dirinya. Dalam NLP, kita dapat mempraktikkan visualisasi positif untuk membayangkan diri kita menghadapi situasi sulit dengan keberanian dan ketenangan. Dengan membayangkan diri kita yang tangguh dan bahagia di tengah badai kehidupan, pikiran bawah sadar kita mulai percaya bahwa kita mampu mengatasi apapun. 4. Pattern interrupt, menghentikan pola negatif. Ketika pikiran kita dipenuhi kecemasan atau kemarahan, Stoicisme mengajarkan kita untuk berhenti dan merenung. Dalam NLP, teknik ini disebut pattern interrupt. Misal, ketika merasa emosimu memuncak, cobalah melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Seperti menarik napas dalam-dalam sambil menghitung mundur dari 10, atau tersenyum di depan cermin. Tindakan sederhana ini dapat menghentikan pola negatif dan memberi ruang untuk pikiran yang lebih jernih.
membangun kebiasaan bahagia dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita adalah kunci dari kebahagiaan yang bertahan lama. Ia bekerja seperti tanah subur, tempat semua keyakinan dan kebiasaan kita bertumbuh. Jika kita terus-menerus menanam benih ketakutan, kecemasan, atau kebencian, maka itulah yang akan kita panen. Tetapi jika kita memilih untuk menanam benih ketenangan, rasa syukur, dan penerimaan, hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Untuk itu, mulailah mengarahkan pikiran bawah sadar dengan pernyataan positif atau affirmation. Ucapkan pada dirimu setiap pagi, "Aku memiliki kendali atas pikiranku dan emosiku. Aku memilih untuk fokus pada apa yang bisa aku ubah. Aku menerima hidup dengan hati yang tenang." Kebahagiaan sebagai seni hidup yang harus dilatih. Kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Ini adalah seni yang membutuhkan latihan, pengulangan, dan ketekunan. Dengan memadukan kebijaksanaan stoik dan teknik NLP, kita dapat menciptakan sistem untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih pikiran kita. Ketika kesulitan datang, lihatlah itu sebagai guru yang membantu kita tumbuh. Ketika kita merasa jatuh, ingatlah bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, bukan dari apa yang dunia tawarkan. Dan ketika kita mulai merasa damai di tengah badai, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita cari. Itu adalah sesuatu yang kita pilih untuk ciptakan. Sebagaimana kata Seneca, hidup yang baik adalah hidup yang diatur oleh pikiran yang baik. Jadi, mari kita berlatih bersama, membentuk pikiran dan jiwa kita menjadi benteng yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dengan itu, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga kekuatan untuk hidup sesuai dengan potensi kita.